Halo teman-teman, bertemu lagi sama channelnya Badel. Kalian udah tahu nggak cara nanam hidroponik? Yuk kita belajar sama-sama yuk. Oke guys, sebelum kita lanjut, jangan lupa nyalakan loncengnya ya. Jangan lupa juga like, comment, dan subscribe. Halo Sobat Badel dimanapun berada, terima kasih sudah pada mampir di channel Badel ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana sih caranya menanam sayur secara hidroponik. Nah, untuk sayur hidroponik sendiri, caranya itu ada banyak variasi sih ya, ada banyak macamnya. Pada umumnya, tiga metode ya yang kita ketahui yaitu sistem siram, sistem apung, dan juga sistem rotasi. Nah, yang akan kita bahas nanti ini adalah sistem rotasi. Dan kemudian kita menggunakan cara rotasi yang vertikal dan juga horizontal. Nanti kita juga akan bahas bagaimana cara kerjanya dari sistem menanam sayur hidroponik itu sendiri. Oke, lanjut. Hidroponik vertikal. Nah, dari segi penampakan jelas yang namanya hidroponik vertikal dia pasti vertikal ya. Medianya dia secara berdiri tegak ke atas 90 derajat. Untuk sistem cara kerjanya pun sebenarnya kurang lebih sama. Yang membedakan adalah dia dari desain yang pertama ya. Kemudian untuk versi yang vertikal ini saya lebih merekomendasikan buat teman-teman yang mempunyai halaman kecil ya. Jadi dia bisa maksimal produksi dibandingkan dengan sistem horizontal. Nah, ini kebetulan ini sudah habis selesai panen semua ya. Ini saya coba kasih bawang merah karena itu sisa di dapur kebetulan tumbuh dan saya belum sempet pindah tanam ya. Jadi sementara saya taruh di situ dulu. Hidroponik horizontal. Oke, seperti ini ya penampakannya hidroponik secara horizontal. Jadi dia kalau dari segi lubang dia ukurannya yang kita pakai ini sama semua ya. Ukuran diameternya 5 cm. Diameter 5 cm, terus ini net potnya juga ukurannya 5 cm ke bawah. Terus gulingnya ini kita menggunakan pipa paralon ya, pipa air ukuran 2 inch. Nah, bagian bawahnya ini kita kasih jarak 20 cm. Nah, untuk yang bagian atas ini kita jarak lubang tanamnya 10 cm ya, beda dengan yang di bawah. Nah, kenapa demikian? Karena untuk yang bagian atas ini nanti rencana kita akan buat sayuran kayak kangkung, bayam. Nah, seperti itu. Fungsinya pipa kecil ini dia adalah penyalur air ya, penyalur air nutrisi dari sini terus sampai ke ujung mentok turun. Nah, dia sampai sini lari ke ember warna hitam ini ya. Nah, jadi seperti ini dia penampakannya, dia mengalir. Kita buka ya. Nah, seperti ini dia mengalir terus ya. Jadi sebenarnya sistem dari hidroponik itu sendiri dia adalah rotasi. Dia rotasi air. Nah, ini kita masih tahap pengetesan. Jadi kita masih menggunakan air biasa. Nah, mungkin dari sebagian teman-teman mungkin ada yang bertanya ya, ini embernya haruskah dikasih warna? Fungsinya apa? Jadi gini, kita kasih warna hitam itu ada maksud dan tujuan sendiri. Karena apa? Ember hitam ini dia fungsinya membantu melindungi nutrisi yang ada di dalam ember dari paparan sinar matahari langsung. Jadi tujuannya agar dia nggak cepat berlumut. Nah, seperti itu. Nah, kita buka ya. Jadi air dari rotasi ini tadi dia ngaduk terus, didorong pakai pompa. Nah, saya sarankan teman-teman pakai pompa akuarium aja. Nah, ini kebetulan kita pakai yang ada ya. Jadi sebenarnya ini agak kebesaran. Sebelumnya ini saya pakai untuk akuarium, untuk kolam ikan. Nah, jadi seperti ini ya penampakannya, air yang jatuh daripada rotasi tadi. Ini kita pakai air biasa ya, jadi belum ada nutrisinya. Karena apa? Ini masih tahap pengetesan. Nah, sayangnya kemarin waktu saya bikin ini,
kebetulan belum sempat bikin video karena ya namanya kita masih ada kesibukan lain ya, jadi sambil nyicil progresnya pelan-pelan, jadi belum sempat bikin video. Next time insya Allah mungkin kalau ada waktu, ada progres lagi, kita akan bikin videonya ya. Terus ini lubang output sama inputnya kita bikin sedemikian rupa, diusahakan ini ya apa namanya, dia rapat. Jadi ketika hujan, nah nggak ada air hujan yang masuk terlalu banyak di dalam ember ini. Terus ini saya kasih juga keran. Nah, fungsinya apa? Untuk mengatur kencang atau lemahnya tekanan air yang disemprotkan ke atas ya. Karena kalau terlalu deras itu juga kurang bagus. Yang ada nanti cepat busuk untuk di batang tanamannya ya. Nah, untuk ukuran pompanya sendiri itu nanti teman-teman bisa menyesuaikan ya, tergantung kebutuhan daripada sistem hidroponik yang teman-teman bikin ya. Jadi semakin besar nanti tinggal disesuaikan aja kemampuan daya semprotnya pompa. Terus saya sarankan sih kalau untuk skala rumahan seperti saya ini pakai pompa akuarium ya, karena itu sudah aman, karena nanti ini dia bakal nyala 24 jam nonstop. Nah, jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau pompanya nanti bakal nyala 24 jam, karena memang settingan dari pabrik sudah di setel sedemikian rupa ya, jadi no problem. Terus nah kemudian gulinya ini kita menggunakan pipa PVC ya, pipa poralon. Untuk ukuran sendiri 2 inch. Bebas nanti teman-teman kalau misalnya mau bikin guli yang khusus memang buat hidroponik, enggak masalah ya. Ini kita menyesuaikan budget aja, jadi untuk ekonomisnya menurut saya sih pakai pipa ini. Cuman ada plus dan minusnya daripada dua bahan tersebut ya. Nah, minusnya apa? Jadi kalau untuk di pipa ini jadi bagian dasarnya itu teman-teman bisa lihat dia nggak sampai mentok ke paling dasar. Nah, sedangkan yang kita butuhkan, nah sama yang bagian ujung sini dia ada genangan air agak dalam ya. Karena apa? Kita menggunakan turunan sambungan dari pipa 2 inch ke 1/4. Nah, seperti ini ya. Makanya dia ada genangan. Nanti kita bisa akalin ya. Nanti untuk video next time-nya kita akan bakal review yang sudah dimodifikasi ya. Karena kalau terlalu terendam terlalu banyak nanti kurang bagus juga buat di tanamannya. Oke, jadi teman-teman nggak harus sama persis seperti ini ya. Ketika nanti mau bikin nggak harus dikasih dari pipa 2 inch turun ke 1/4, nggak harus seperti ini ya. Teman-teman bisa langsung pakai ukuran 2 inch full ke bawah. Nah, ini kenapa saya bikin seperti ini, karena di tempat saya yang pertama sering mati lampu. Oke, yang pertama ya. Terus kemudian apa hubungan dengan mati lampu? Jadi gini, saya perkecil pipa yang di sini karena tujuannya itu tadi, nanti kalau pompanya yang di sana, nah yang di sana itu mati, jadi ada sisa genangan air di ujung sini. Jadi ada genangan air, jadi akarnya itu, akar dari sayur itu nanti dia masih bisa terkena airnya itu tadi ya, jadi nggak bakal cepat layu. Nah, itu dia. Nah, perbedaannya untuk hidroponik secara horizontal ini dengan hidroponik vertikal yang tadi itu untuk kapasitas produksinya ya, kapasitas produksinya yang vertikal menurut saya itu jauh lebih besar. Cuman untuk perawatannya sih berbeda dia. Kalau vertikal seperti contoh yang tadi itu ada 2 batang pipa yang berdiri dengan jumlah lubang tanam sebanyak 30 unit ya. Sebenarnya itu bisa maksimal sampai ke 40 unit. Cuman karena tempat dan ukuran pipanya sedikit kekecilan, jadi saya bikin 30. Jadi per batangnya itu 15 lubang. Nah, sedangkan untuk yang pipa horizontal ini dia per satu batang 4 meter itu dia 20 lubang ya. Oke teman-teman, jadi kayak gitu ya menanam hidroponik, gampang kan?
Ikutin terus ya channelnya Mbak Adel. Makasih udah nonton, dadah.